Huna makatayera bakataka. Hina makatayera bakataka. Huna makatayera batatata. Hina makatayera batatata. Huna makatayera batatata. Glory Jesus. Haramadayera batatata. Tuhan yang menyucikan kami. Hina makatayera batatata. Huna makatayera batatata. Hina makatayera batatata. Glory Jesus. Ora makatayera batah. Hina makatayera batah. Darahmu, 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 darahmu tercurah. Basuh, 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 basuh kami. Hina makatayera batah. Hina makatayera batah. Hina makatayera batah. Glory. Glory Jesus. Dengan kuasa-Mu Kau yang membangkitkan iman yang lemah. Hina pakatayera takera pakatayera. Glory Jesus. Jesus, Kau menghibur setiap jiwa yang sedih, jiwa yang membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Makasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik dan Engkau luar biasa. Mari Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini dan Engkau beracara Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Tuhan, semua dalam rencana-Mu, semua sudah tertulis Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, malam ini Tuhan, aku memberitakan apa yang aku beritakan daripada-Mu. Tuntun aku Roh Kudus. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku sangat butuh Engkau Tuhan. Makasih ya Bapa. Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memampukan aku untuk memberitakannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Saya berterima kasih sama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Billy dan istri, dan juga jemaat yang hadir. Ada sukacita? Ya. Saya rindu membawa umat Tuhan untuk meneliti dan melihat sebuah firman yang mungkin sudah sering Anda dengar firman ini, dan saya juga suka dengan firman ini. Kita lihat di Markus pasal ke-11 ayat ke-24. Markus pasal 11 ayat ke-24. Silakan ditampilkan. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kau meminta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya hafal ini firman karena firman ini favorit dan memberkati saya selalu. Memberkati saya selalu. Setiap kali saya butuh sesuatu dari Tuhan, setiap kali saya punya pergumulan doa, ini firman ini menjadi jawaban dalam kehidupan saya. Tapi izinkan hari ini Roh Kudus membawa Anda untuk Anda menyelami firman ini. Di firman Tuhan ini berkata begini, karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kau minta dan doakan. Sampai di sini tuh. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Tuhan mau Anda masuk dalam satu dimensi ketika Anda butuh sesuatu. Namanya manusia, kita pasti butuh sesuatu. Tuhan mau Anda datang dan minta kepada Dia. Doa adalah bukti bahwa Anda itu bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, doa adalah bukti Anda bersekutu dengan Tuhan. Makanya Tuhan mau bukan hanya hubungan itu cuma ketika Anda perlu saja, tapi Tuhan mau Anda masuk ke dalam satu dimensi Anda itu bersekutu dengan Dia, Anda itu dekat dengan Dia, Anda itu mengenal Dia dan Dia mengenal Anda. Makanya jangan heran di Yohanes pasal 15 dikatakan, kalau kamu ada di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Saya membaca firman ini berulang kali dan saya dapat pewahyuan dari Tuhan bahwa dikatakan oleh Yesus, apa saja yang kau minta dan doakan, apa saja yang kau minta. Jadi tidak menutup kamu meminta sesuatu yang besar yang kamu tidak mampu kamu lakukan, tapi Yesus berkata ke apa saja yang kau minta. Jadi Tuhan nggak peduli dengan besarnya masalah, besarnya barang atau gimana pun. Satu, kamu datang kepada Tuhan dengan kamu minta, dan kamu minta pada Dia. Lewat apa? Lewat doa. Bapak dan Ibu, saya mau bilang begini, jangan terlalu kita terpengaruh dan berkata, oh nanti Tuhan disibukkan. Tidak ada. Tuhan tidak disibukkan. Justru satu, kalau Anda sadar Anda adalah anak Tuhan, posisi Anda adalah anak, maka posisi Anda adalah anak adalah Anda butuh Tuhan sebagai Bapa. Kalau kamu butuh Dia sebagai Bapa, kamu hadap Dia kapan saja, anytime. Pasti Tuhan didengar. Pasti Dia ada untukmu. Saya suka bahasa ini, ada untukmu. Pak, Bu, persoalannya kita ketika kita meminta sekali dua kali kita mundur. Padahal Tuhan sudah bilang, apa saja yang kau minta dan doa. Yesus mau hidupmu ada di dalam doa. Hidupmu ini harus punya lifestyle, gaya hidup, suka berdoa. Berdoa bukan saja kamu hanya di kamar dan sebagainya. Berdoa itu setiap kali kau butuh Tuhan, kamu bisa mengucap syukur. Tidak hanya selalu datang meminta, tapi ada sebuah ungkapan syukur kamu sama Tuhan. Yang kedua begini, ini yang saya suka. Tadi kan dia bilang, apa saja kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini perkataan ini buat orang, beberapa orang bilang ini agak ekstrim. Kenapa? Kok belum terima, disuruh pikir sudah terima? Gimana caranya, Pak? Di sini berhubungan dengan imajinasi. Saya di sini bukan mengajarkan tentang kekuatan pikiran. Maaf, saya sangat berhati-hati dengan ajaran itu. Dan saya di sini saya mau bilang, Bapak dan Ibu ikuti saja dulu. Begini, Yesus mau mengajar kepada kita, ketika kamu berdoa, kau percaya bahwa kamu telah menerimanya. Kalau kamu berdoa untuk sesuatu, kamu harus punya imajinasinya. Pak, Bu, saya pegang mic ini. Sebelum mic ini ada, ini sudah diimajinasikan oleh orang. Berapa kemampuan ini mic bisa bekerja, berapa jauh, berapa harganya, bagaimana saya bisa mendapatkan di toko mana. Itu semua pakai imajinasi. Imagine itu kata Inggrisnya bayangan, membayangkan apa yang kamu mau doakan. Terlalu banyak orang berdoa tapi tidak punya bayangannya. Dia mau bangun rumah, maaf kata, dia tidak punya bayangan rumah apakah yang dia mau bangun. Akibatnya setelah punya dana dibangun, asal-asalan dibangun. Bapak dan Ibu mengerti? Amin. Makanya tidak heran ketika dibangun asal-asalan. Toiletnya juga dibikin darurat lah, apalah sebagainya. Itu orang membangun sesuatu tidak mengimajinasikan dulu. Bagaimana seorang insinyur bisa menggambar? Tentunya dia berimajinasi. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan jemaat untuk bilang ini kekuatan pikiran, Pak, Bu, harus pakai ini dan sebagainya. Dengar baik, saya tidak mengajarkan itu. Saya mengajarkan bahwa orang kau berdoa, tentunya dia ada membayangkan sesuatu. Saya berdoa untuk orang menjadi istri saya, tentunya saya membayangkan sikapnya kayak begini, saya mau kayak begini, nanti dia akan begini sebagainya. Ini yang saya dapat. Tidak dapat yang lain. Sudah ada gambarannya di pikiran saya. Pak, Bu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk Anda lihat sesuatu. Ada kisah menarik di mana kalau di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menyatatnya. Di Kejadian pasal 11 ayat 6. Tampilkan.
Kejadian pasal 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan dengan baik. Yang ini Alkitab Lembaga Kitab Indonesia, LAI yang tulis, rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sebentar, kita lihat Inggrisnya. Which they have imagined to do. Dia bilang gini, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Nanti tidak ada akan yang terhalang lagi dengan apa yang mereka imajinasikan. Ini Alkitab yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Perhatikan firman Tuhan. Saya mendapatkan firman ini, saya melihat bahwa kalau Tuhan mengajarkan kepada kita begini, kalau kamu berdoa untuk sesuatu, pastinya ada bayangan. Hari ini betapa iblis merusak imajinasinya kita. Amin. Dengan apa? Dimasukkan gambar-gambar porno, ya kan? Dirusakin ini sel otak ini, dirusakkan bayangan Anda. Setiap kali gimana mau berdoa, setiap kali bangun tidur, itu cewek telanjang yang dipikirkan dan sebagainya. Maaf. Setiap kali mau bekerja, itu bayangan muncul semua. Kenapa? Sering nonton video porno, itu masuk ke imajinasi, mengacau semuanya. Kemudian lagi, dari kecil selalu dibilang, kamu anak gagal, kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu pasti gagal. Ketika dia masang velg mobil waktu masih kecil, dipasang, bodoh kamu nggak bisa, dan sebagainya. Memang bannya lepas itu, dia pasang, bautnya lepas, copot. Itu omongan itu mempengaruhi ketika dia pegang ban dan dia pasang juga begitu. Itu omongan mempengaruhi dia. Setiap kali pasang, lepas. Kok bisa begitu, Pak? Imajinasinya terganggu. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena apa yang ku takut, itu yang terjadi. Anda tahu kan firman Tuhan ini? Yang takut kena COVID, beneran kena COVID. Puji Tuhan, saya nggak pernah takut dengan COVID. 2 tahun pandemi keliling saya, sesuai dengan iman saya. Saya bilang, Tuhan jangan permalukan, jangan bikin permalukan hamba. Saya pegang iman dengan teguh. Oh, darah Yesus melindungi. Orang pendeta yang satu ngomong gini, hati-hati Pak, ada orang ngomong gitu Pak, akhirnya kena tuh Pak. Oh iya, 2 tahun lebih sudah berlalu. 2 tahun lah kurang lebih sudah berlalu. Sampai akhirnya saya harus, ya mau nggak mau divaksin lah, karena saya harus terbang ke sini. Saya mau ngomong begini, ada orang pakai berlapis-lapis, masker apalagi facial apa semua. Dia saya lihat yang terakhir, yang paling yang kena duluan tuh dia. Kenapa bisa begitu? Fear, takut. Fear, takut. Semakin itu mengimajinasi kamu, semakin itu datang pada kamu. Bapak dan Ibu, saya ini bukan omong kosong. Saya sudah lihat banyak. Yang kayak tadi itu yang pasang ban itu, sampai dia dewasa pun, itu omongan bapak dia yang itu mempengaruhi pikirannya. Bayangkan kalau orang yang pikirannya terganggu, bagaimana dia bisa berpikir dengan positif bahwa Tuhan pasti memberi jawaban buat doa dia. Amin. Bagaimana bisa? Makanya saya mengajar kepada jemaat di tempat ini, kuduskan imajinasimu dengan firman Tuhan. Amin. Saya ini bukan mengajar kekuatan pikiran, saya sedang mengajarkan ada firman Tuhan. Kalau imajinasimu terganggu, kamu nggak akan bisa berdoa dengan baik. Dan doamu itu seperti panah yang kau dilepas, itu nggak sampai di sasaran. Misalnya kamu tembak ke sini, tuh jatuhnya di sini, nggak nyampe, nggak ada kekuatan. Bayangkan di Kejadian pasal 1, Tuhan Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dia bilang imagine, dengan serupa bayangannya dia, dengan serupa Tuhan. Jadi Tuhan waktu menciptakan manusia, dia sudah membuat sebuah desain dalam pikiran dia. Aku mau bikin kayak begini, maka jadilah begini.
Jadilah kita hari ini punya mata dua, punya hidung, punya telinga, punya rambut. Ada yang cantik, ada ganteng, puji Tuhan. Itu Tuhan ciptakan begitu dengan imajinasi dia. Dia punya bayangan apa yang dia mau lakukan. Jadilah manusia. Saat ini saya sedang berpikir, kenapa beberapa orang punya doa itu nggak tembus? Karena imajinasinya kotor. Banyak hal-hal dunia dia masukkan ke imajinasinya dia. Film-film konyol dia tonton, dia bagikan ke teman-teman. Oh lucu pak, dan sebagainya. Saya hamba Tuhan, saya nggak akan ikut-ikutan main begitu. Ya, saya mau ngomong gini, ketika kamu kena kanker otak, emang itu bisa menolong kamu? Nggak bisa. Pada akhirnya dipanggil juga saya. Datang pada Anda. Maaf, panggil saya karena kamu butuh Yesus untuk menyembuhkan kamu. Setelah sembuh, saya lihat, ya begini lagi. Kasihan, imajinasinya kotor. Ada seorang encik-encik di daerah Kapuas Hulu. Kerjanya setiap hari main Facebook. Kirim video-video yang konyol, yang porno-porno berbau konyol begitu. Gak membangun iman. Waktu dia sakit, mengerang-ngerang. Oh, sakit sekali. Ada sesuatu di dalam otak dia tuh. Bukan masalah pikiran kotor, bukan. Ada sesuatu yang tumbuh di otak dia. Sampai dia bilang, Pak Pendeta bisa tolong nggak ini saudara saya dan sebagainya. Udah saya doakan, sembuh. Ini ya di atas dia, ini saksinya. Saya nggak buat kesaksian bohong. Oh sembuh. Sembuh. Tapi saya lihat, ya kembali lagi begitu. Imajinasinya kotor. Bagaimana kamu mau Tuhan berkati? Kalau kamu punya imajinasimu bermasalah. Makanya saya sangat menjaga kekudusan. Bapak dan Ibu, Yesus bilang, kalau kamu melihat wanita, baru melihat, dan kamu menginginkan dia, kamu sudah berzina. Orang masturbasi sama, pakai imajinasi. Ya, berarti apa? Dijawab sendiri. Itu dosa. Karena Yesus kan bilang, kalau kamu udah lihat, bayangkan, pengen, kamu udah dosa. Amin. Banyak orang nggak paham gitu. Saya butuh bertahun-tahun untuk teliti firman itu. Kenapa Yesus ngomong begitu? Segitu parahkah? Sampai pikiran saja, dimulai dari pikiran. Udah salah di situ, salah semua. Makanya ini Bapak dan Ibu, jangan salah. Amin. Amin. Masih belum ada banyak setuju sama saya. Kalau kamu isi ini dengan pikiran konyol, porno, bahaya kamu. Jalanmu tidak akan sukses, jurang maut. Saya mau ngomong itu, jurang maut. Saya sadar dan saya berusaha melakukan dan terus melakukan jaga kekudusan lewat pintu gerbang ini. Karena saya tahu ketika imajinasi saya sudah mulai liar kemana-mana dan sebagainya, di situ saya harus bilang stop. Kamu harus tunduk dengan firman Tuhan. Dengan firman saya tundukkan dia. Yang liar-liar itu yang kemana-mana, bisa menerawang kemana-mana sebagainya. Berhenti kamu, diam di situ, tunduk. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Aku menawan segala pikiranku dan menaklukkan bagi Kristus Yesus. Dia nggak akan kemana-mana dia. Saya taklukkan itu. Liar, saya taklukkan. Liar, saya taklukkan. Ketika pikiran itu sudah dikuasai dengan firman, dengan baik. Ketika pikiran sudah dikuasai dengan firman, kamu sangat punya kepercayaan diri untuk berkata, aku bisa dalam nama Yesus. Di tengah orang-orang pada bilang, tidak bisa, tidak bisa. Tapi kamu punya keyakinan bilang, aku bisa dalam nama Yesus. Ketika kamu di tengah-tengah orang yang tidak punya pengharapan, kamu sangat punya kepercayaan diri untuk kamu berkata, saya pasti dapat pekerjaan. Di tengah-tengah orang bilang gak bisa. Kenapa? Pikirannya sudah terlanjur dipenuhi dengan firman dan kebenaran. Saya berada di Sumba bulan November. Semua orang sudah bilang sama saya, Bapak kok kesini bulan November, Desember hujan besar. Ya saya tahu.
Lalu, tetapi saya tetap memutuskan untuk saya tetap berangkat. Dan saya bawa satu orang kameramen karena saya mau membuat film. Singkat cerita, saya berdoa pada Tuhan. Dengan imajinasi saya berpikir, semua akan baik-baik saja. Dengan baik. Dengan imajinasi saya berpikir, semua akan baik-baik saja. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, jadilah yang demikian. Lalu ketika saya sampai di sana, 4 hari saya syuting di situ. Kalau benar itu hujan deras, maaf kata, kami harus gigit jari. Dan kami sudah bayar kameramen dengan tiket PP, sewa peralatan dan sebagainya. Kami harus bayar mahal, pulang dengan hasil 0. 4 hari saya buktikan bahwa alam tunduk dalam nama Yesus. Setelah 4 hari itu, mulai hujan. Mulai hujan. Mulai hujan. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Itu tidak mempengaruhi imajinasi saya. Hujan itu turun dan faktanya memang itu benar-benar ada setiap hari. Dan setiap kali saya mau pergi berangkat pelayanan di sore hari, itu hujan selalu menghalangi. Dan saya tetap berdoa. Sampai hujan-hujan masuk ke mobil, saya tetap berdoa. Sampai di lokasi, berhenti, 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 berhenti. Kenapa? Di gambaran imajinasi saya itu tidak begitu. Saya bilang dalam nama Yesus, itu tidak akan hujan. Cuma hanya terhitung 3 kali saya berdoa dan terus berdoa, tapi Tuhan tetap mengizinkan begitu. 3 kali saja. Saya ingat 3 kali dalam kurun waktu kurang lebih 21 hari hampir. Itu sudah membuktikan bahwa Tuhan berkuasa. Cukup bagi saya untuk membuktikan pada jemaat dan orang-orang banyak untuk melihat Tuhan berkuasa. Saya mau kasih tahu, waktu saya ada di satu ruangan, lagi pelayanan anak muda. Anak mudanya banyak itu. Karena itu gereja bukan kayak kita, karismatik. Tapi gerejanya, gerakannya Injili. Sekitar ada kurang lebih 50 orang. Ketika kita lagi ibadah dan sebagainya, tiba-tiba belum mulai ibadah, tiba-tiba pas mau mulai, tuh, lampu mati. Ya ampun. Lalu datang orang bilang, "Pak, PLN giliran mematikan listrik." Oh ya? Gimana ya? Kita mau ibadah, listrik mati. Tunggu di situ. Mereka masang genset lama, tunggu. Nggak ada berhasil. Rupanya gensetnya bermasalah. Memang genset bermasalah rupanya. Udah lama nggak dipakai itu gimana itu? Masalah kabel, masalah colokan lah, masalah apalah. Aduh, ribet. Jadi nggak punya persiapan untuk lampu mati. Saya agak merasa gimana? Tiba-tiba saya teringat dengan song leader bilang, "Oh, Tuhan kita luar biasa." Ingat omongan dia, "Oh, Tuhan kita luar biasa." Tapi dia nggak tahu apa yang sedang dia ucapkan. Dan seorang pendeta lagi duduk dengerin dia. Itu tiba-tiba merubah imajinasi saya. Set, iman saya naik. Set, saya langsung membayangkan dulu di Sidas. Bapak Pendeta Billy, kenal orangnya, masuk ke dalam seminyak. Saya berdoa di situ, lampu hidup. Terus di mana lagi? Doa, lampu hidup. Saya membayangkan di situ, semua bayangan saya semua ada tuh muncul di semua di otak saya. Lalu saya memberanikan diri, saya datang pada Tuhan, saya ngomong begini, "Tuhan, dalam nama Yesus, aku minta sekarang lampu menyala." Amin. Begitu, amin, tuk, nyala semua. Kebetulan, Pak. Ini kesekian kali loh dalam hidup saya. Berarti terlalu banyak kebetulan. Saya mau bilang, bagi saya, kalau Tuhan membuat mujizat, saya cuma bilang, puji Tuhan, itulah kebenaran. Bukan kebetulan, kebenaran. Iblis mau mengacaukan pikiran Anda, membuat Anda tidak bisa konsentrasi dan percaya sama dia. Dianya tuh Tuhan. Iblis berusaha membelokkan itu dan membuat kamu tidak powerful dalam doa. Maksud Bapak gimana? Seperti saya bilang, kalau ada doa, Anda benar-benar powerful, Anda seperti akan menarik sebuah anak panah. Ketika Anda lepas, tes, ngancep panahnya di tembok gitu. Dan kamu merasa, yes, kena itu, luar biasa. Iblis mau melemahkan panahnya, tidak sampai itu. Dia sampai sini, jatuh, tung, ke bawah. Orang didoakan nggak sembuh, orang didoakan nggak bertobat, dan sebagainya. Yang kamu berdoakan nggak sukses, nggak terjadi berkat dan sebagainya. Iblis berusaha merusak imajinasimu dengan memberikan gambaran-gambaran gagal, memberikan gambaran-gambaran kamu tidak layak.
Ada begitu Pak? Ada, banyak. Khususnya mereka yang sudah jatuh dalam dosa. Mereka nggak punya percaya diri lagi. Seperti waktu dulu mereka atakol, didoakan tumbang semua. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, nggak ada yang tumbang lagi. Dia nggak punya rasa kepercayaan diri lagi untuk berdoa. Iblis rusakkan itu imajinasi dia. Saya hari ini, kalau Anda ada yang begitu, saya mencoba membawa Anda kembali ke situ. Untuk Anda berada dalam masa kejayaan Anda. Ini adalah pelayanan tahun ke-7. Sejak saya April 2014, saya masuk ke Kalbar. Saya ketemu dengan Pak Pendeta Billy di Gedung Sanmon. Saya masih ingat itu. Saya masih ingat, saya memulai itu semua pelayanan. Dari yang saya ingat, itu ada 1 bulan lebih Pak Pendeta. Masih ingat ya, Pastor Billy ya? 1 bulan lebih Singkawang dan sampai ke Pontianak, tidak ada hujan. Bapak masih ingat Pak? Saya masih ingat tuh, itu ada di memori saya, tercatat dengan baik. 1 bulan lebih tidak ada hujan, gersang semua. Semua orang masuk ke hotel selalu tanya, ada air? Ada air? Mereka ambil air dari mana nggak tahu, bawa tangki besar. Singkawang penuh dengan orang lewat bawa tangki besar. Habis kita KKR kita gitu, saya tiba-tiba tergerak berdoa untuk apa? Hujan. Waktu saya pulang, saya masih ingat, waktu saya pulang 3 hari kemudian, saya masih ingat 3 hari kemudian, saya ingat tuh. 3 hari kemudian saya pulang, saya nak ke Garuda. Begitu saya mau masuk ke pesawat, ditanya dengan apa? Hujan turun. Di situ saya melihat kuasa Tuhan. Sampai saya lihat di kaca jendela, saya lihat gitu. Inilah jawaban doa kita dan umat yang berseru pada Tuhan. Kita lihat hujannya membasahi Pontianak. Kemudian turun ke Singkawang, turun ke daerah lain, sampai semuanya. Jadi terlalu banyak catatan, mujizat yang sudah terbayang-bayang di pikiran saya. Kalau hari ini Anda bertanya sama saya sudah 7 tahun saya keliling di Kalbar. Keliling di seluruh Kalbar. Cuma Batu Ampar dan Ketapang yang saya nggak berhasil masuk ke situ karena tidak ada yang kasih pelayanan buat saya di sana. Makanya saya juga nggak ada urusan. Saya mau ke sana buat apa? Hanya buat jalan-jalan. Hanya untuk nunjukin Evangelis Hendrik sudah menginjak ke Batu Ampar. Buat apa? Kalau memang saya mau, saya bisa. Buat apa? Gak ada yang kasih saya pelayanan, saya nggak mau. Buat apa? Ke Ketapang nggak ada urusan. Tinggal pesan tiket aja ke sana kalau mau. Nggak ada yang kasih saya pelayanan, nggak apa-apa. Jadi saya mau bilang ini 7 tahun saya. Juga sekaligus saya mau bilang, saya akhirnya Tuhan bawa saya ke daerah lain sekarang. Untuk ke depan mungkin saya nggak akan fokus di Kalbar lagi. 2 tahun-tahun ke depan mungkin saya nggak akan sibuk mondar-mandir ke sini lagi. Saya mungkin akan ke daerah lain, ke fokus ke daerah lain yang Tuhan bawa saya untuk saya garap sekarang. Saya mau bilang 7 tahun saya sudah banyak melihat apa yang Tuhan kerjakan di Kalbar. Saya banyak melihat dari satu gereja ke gereja lain di mana ada cerita mujizat, cerita mujizat, cerita mujizat, cerita mujizat. Dan itu membekas di bayangan saya sehingga sangat sukar. Untuk ketika saya dalam persoalan, saya berkata bahwa Tuhan nggak bisa. Justru itu membuat saya semakin percaya diri. Saya bilang Tuhan bisa. Tuhan bisa melakukannya. Berikut. Yang ketiga. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bapa di surga mengajar kepada kita umatnya. Kalau kamu menerima firman, itulah sebuah janji. Sekali lagi, kalau kamu menerima firman, itu adalah sebuah janji. Dan janji itu, tidak lain kamu cuma harus percaya. Kalau Tuhan berjanji, kamu harus percaya. Kalau Dia kasih kamu firman, kamu harus percaya. Betapa banyak orang yang bermasalah dipercaya. Sampai ada firman Tuhan di Matius pasal 9, kalau nggak salah. Ketika Yesus dihadapkan dengan 2 orang buta, Yesus sampai berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Sampai Yesus harus ngomong, percayakah kamu bahwa aku bisa melakukannya? Di ayat 30 kalau nggak salah. Di situ 2 orang itu disembuhkan. Berawal dari apa? Percaya. Terlalu banyak orang nggak dapat jawaban mujizat karena tidak percaya. Saya mohon maaf, lebih tertarik pada orang yang bodoh-bodoh imannya, maksudnya bodoh-bodoh tapi dia beriman main nabrak aja gitu loh. Saya lebih suka begitu daripada orang yang punya pendidikan teologi S3
Terlalu pinter dia. Dia menganalisa bagaimana air bisa berubah jadi anggur. Dia bikin skripsi, dia bikin analisa dan sebagainya. Kalau saya nggak usah dianalisa. Kalau saya, itu udah kebenaran. Saya terima saja. Nggak usah banyak berdebat. Ada lagi yang bikin analisa bagaimana Yesus berjalan di atas air. Kalau saya nggak usah pikir. Saya nggak mau pikir itu. Saya nggak mau analisa juga. Karena buat saya, bukan kepentingan saya untuk menganalisa. Saya cuma percaya kalau Yesus melakukan itu. Saya percaya dia Tuhan, dia hebat. Dan saya mengaminkan itu. Dan sekarang, kalau itu di hadapan saya akan bilang, Tuhan, saya mau punya iman seperti Petrus. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia nggak cuma mengamati, oh hebat ya, oh luar biasa guruku, dahsyat, hebat. Tetapi dia bilang, Guru, kalau itu engkau, panggil aku, suruh aku berjalan di sini. Dan Yesus kasih dia otoritas, mari datang ke sini. Sejak Yesus bilang gitu, dia bisa berjalan. Kalau Yesus tidak kasih otoritas, tidak kasih omongan itu, Petrus pasti tenggelam. Dari langkah pertama pasti jatuh. Amin. Saya tahu firman ini karena saya sudah membaca berulang kali. Sekali lagi, saya baca berulang kali, saya analisa. Dengan firman Tuhan saya lihat semua, saya cocokkan dengan itu. Saya melihat bagaimana Petrus bisa melakukan tindakan yang nekat begitu. Ketika Yesus bilang, datang. Waktu dia melangkah, dia tenggelam. Tuhan perkataannya mengubah alam tunduk sama dia. Amin. Kanker ganas, kalau Tuhan yang bilang berhenti, lepas, pasti lepas. Kalau Tuhan yang berbicara, kau punya penderitaan, lepas, bebas. Saat ini juga pasti lepas, bebas. Nggak mungkin bisa terus sial apa, nggak ada cuan, gagal terus, nggak mungkin. Saya percaya pada Tuhan. Saya percaya pada firman-Nya. Untuk itulah saya memberitakan Injil. Sekali lagi, untuk itulah saya memberitakan Injil. Karena saya percaya dengan omongan dia. Dan saya selalu membawa Injil kepada umat Tuhan. Itu yang saya bawa, nggak ada yang lain. Saya cuma bawa bagaimana Yesus berkuasa. Dan kamu harus percaya. Dengan kamu mempercayai perkataannya, maka yang kamu doakan itu bisa jadi kenyataan. Dengan kamu percaya setiap janji dia, apalagi janji yang diucapkan lewat hamba Tuhan, lewat nubuat atau apapun, kamu punya pilihan. Orang kan berkata, Pak, kenapa dinubuatkan? Itu nggak jadi itu orangnya. Saya mau ngomong begini, nubuatan dari Tuhan jadi, tetapi kalau orang menolaknya, Tuhan juga nggak mau maksa. Kalau dia sudah dinubuatkan jadi pendeta, dia memberontak, artinya jalan dia, maaf saya peragakan, harusnya kan begini. Kalau dia, maaf, dia begini, kan bisa saja dia punya kaki. Ada orang kan saya nubuatkan jadi pendeta, dia nggak mau. Dia mengeraskan hati. Baru-baru ini ada satu juga, sampai terjadi sebuah masalah dalam gereja dia. Pendeta dia harus disingkirkan. Maaf, bukan disingkir, bahasa lebih halusnya mungkin harus dimutasikan karena sebuah kasus. Saya nggak perlu sebut kasusnya apa. Jadi jemaat itu kebingungan, siapa yang cocok untuk menggantikan dia. Dan mereka nggak mau dipanggil dari luar. Jadi dari dalam. Teringatlah seseorang yang pernah dinubuatkan oleh evangelis Hendrik waktu berada di Poso. Dan orang itu akhirnya diangkat ke atas. Lalu dia datang ngaku sama saya, Pak, memang selama ini saya mengeraskan hati, Pak. Ya itu urusanmu, gak ada urusan. Saya itu kan cuma nyampaikan. Kamu bilang saya bohong, bertahun-tahun kamu mengingkarinya. Kamu, orang jalannya harus lurus. Dia begini, gak mau tahu. Akhirnya memang Tuhan akhirnya mau dia di situ. Di situ lewat bertahun-tahun, akhirnya Tuhan genapi juga. Jadi juga hari ini mau nggak mau jadi gembala sidang. Kamu harus percaya. Amin. Kamu harus percaya akan janjinya. Saya percaya dengan janji Tuhan.
Saya nggak pernah lupa dengan nubuatan Tuhan. Dan satu hamba Tuhan bilang pada saya, I call you by my blood. Ini omongan keras. Kalau ngerti Inggris tahu tuh omongan itu apa. I call you by my blood. Ya ampun, emang saya melakukan dosa apa Tuhan sampai Tuhan bilang begitu? Sadar saya bahwa panggilan untuk saya, Tuhan sudah kasih tahu, aku ini bayar kamu dengan darahku. Kamu sampai nggak mau jadi hamba Tuhan, kamu kebangetan. Kalau saya mau milih, saya lebih suka berdiri di antara proyek-proyek yang besar, pembangunan yang besar, pembangkit listrik. Saya lebih suka ada di situ dan menghitung uang saya. Dan saya lebih suka untuk saya traveling ke Swedia, kemana, Mesopotamia, Yunani, dan sebagainya. Saya lebih suka untuk itu. Kalau Bapak dan Ibu mau bertanya, apa yang saya suka? Tetapi saya bilang, Tuhan punya panggilan. Saya siap. Tuhan nggak perlu ngomong lagi yang kedua kali. I call you by my blood. Cukup sekali saja. Tuhan ngomong gitu, aku turut. Aku percaya akan janjimu. Aku percaya kalau setiap Tuhan firmankan, baik untukku. Mungkin bagi saya dunia, saya melihat dengan kacamata saya, itu tidak baik, tidak nyaman. Tetapi saya kalau mau pinjam kacamatanya Tuhan untuk melihat situasi itu, saya akan bilang, Tuhanlah yang lebih tahu. Sebab Dia yang menciptakan saya. Dia lebih tahu hidup saya. Dia yang lebih tahu saya nantinya bagusnya jadi apa. Mungkin kalau saya jadi kontraktor jadi begitu, maaf kata, jatuh lagi ke dalam dosa, perzinahan, jatuh lagi ke dalam apa dan sebagainya. Walaupun saya berkata, oh saya tidak akan jatuh, saya nggak akan. Pak, Bu, hidup manusia ini tidak ada yang tahu ke depan seperti apa. Justru itu saya mau bilang, dengar firman Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan. Manusia boleh punya banyak keinginan ya, tapi satu hal kita harus tahu, hidup kita kalau dengan firman Tuhan pasti aman-aman saja. Maka jangan jauh lari dari firman Tuhan. Yang terakhir dikatakan, maka hal itu akan diberikan padamu. Saya tutup begini, pahamilah firman Tuhan ini. Tuhan mau setiap kita, kalau Anda punya doa dan pergumulan, kamu nggak perlu sungkan untuk menyampaikan itu pada Dia. Semua apapun kamu sampaikan kepada Dia, dan kamu berikan itu pada Dia, dan kamu minta sama Dia. Dengan kamu bersekutu dengan Dia, setiap hari kamu bergaul dengan Dia, kamu akan membangun sebuah hubungan intim dengan Dia. Nah, ketika kamu minta sama Dia, kau percayalah satu hal, bahwa kamu sudah menerimanya. Tuhan mau kamu dalam doamu itu, kamu punya gambaran apa yang kamu mau. Kamu pikirannya harus bersih, supaya setiap firman yang kau baca menimbulkan iman yang menguatkan kamu. Dengan iman itu timbul, ketika kamu bilang, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, itu gampang sekali itu sembuh. Baru-baru ini saya pulang dari Sumba, seorang bapak saya pegang sakit di belakang. Saya cuma tahu dia bilang sakit di belakang, saya nggak ngerti dia apa. Habis dipegang, 2 hari kemudian keluar batu kencingnya, sembuh, nggak sakit lagi. Batu keluar, nggak sakit, nggak ada darah, tapi beres penyakitnya. Itu kalau Tuhan yang bekerja. Manusia kau pikir, gimana caranya saya keluarkan batu? Oh Pak, laser. Singapura Pak, Singapura. Ya, itu pakai cara manusia. Tapi justru saya mau bilang, ketika kamu berdoa untuk sesuatu, saya berdoa berorang, saya nggak akan bayangkan dia nanti sakit-sakitan, dia akan gimana sebagainya. Dalam kasus tertentu, orang yang sakit Tuhan ajarkan pada saya, kalau orang itu tidak punya bayangan dia akan berdiri di atas kursi roda dan berjalan, selamanya dia akan terbayang dan dia akan duduk terus di kursi roda. Makanya kalau kena sakit sedikit, saya nggak pernah membayangkan, oh saya akan lumpuh, oh saya akan nggak bisa berjalan. Terakhir saya khotbah di sini, saya masih ingat tentang masalah ini. Memang bermasalah. Sekali lagi, memang bermasalah. Tapi saya nggak pernah membayangkan saya akan hancur, saya akan begini, saya nggak akan gimana dan sebagainya. Saya justru dalam doa saya bilang, Tuhan, Kau mampu sembuhkan saya. Di bayangan saya yang tercatat cuma di bayangan saya cuma ada sembuh, 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 sembuh. Nggak ada lumpuh lu,
nanti gagal lu apa. Kenapa nggak ada? Karena saya setiap hari mengkonsumsi firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tak mungkin. Justru yang sering nggak baca firman Tuhan itu yang begitu tuh. Oh, nanti lumpuh. Oh, hati-hati lu. Sekarang ada penyakit itu lu. Lupus. Oh, nanti kamu kena itu. Itu kayak gejalanya itu tuh. Coba. Itu yang didengar setiap hari. Akibatnya, Ayub pasal 3 ayat 25. Apa yang ku takut, itu yang terjadi menimpa aku. Pak, Bu, saya nggak mau. Yang ketiga, ketika saya berdoa untuk sesuatu, saya tahu bahwa Tuhan punya hal yang luar biasa. Ketika kamu berdoa, kamu nggak percaya, lebih baik kau tinggalkan doamu dan nggak usah berdoa. Nggak ngefek nanti. Ketika kamu datang sama Tuhan, pastikan hatimu harus percaya. Kau nggak percaya gimana, Pak? Mulutmu paksa untuk kau bilang, ya Tuhan, aku percaya. Itu yang terjadi sama orang ketika dia minta mujizat sama Tuhan. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya, aku percaya. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kamu tidak percaya, sekali lagi saya bilang, lebih baik kamu nggak usah doa. Percuma. Saya berdoa untuk sesuatu yang sangat, saya bergumul untuk pergi ke Sumba, butuh uang biasa besar. Saya bukan pengusaha lagi dan sebagainya. Dengan gampang saya cuma tinggal keluarkan uang dan sebagainya. Lalu saya berdoa, saya percaya sama Tuhan. Saya bilang sama istri saya, habis itu saya sudah dapat uangnya. Lalu kemudian saya bilang sama istri saya, uang kita udah dapat nih, kita pasti berangkat ini. Ya, tapi saya bilang, saya mau berdoa lagi. Di bayangan saya, kameramen akan ikut kita dan kita akan membuat film. Istri saya bilang, aduh, kau bawa dia tuh keluar uang banyak lagi dan sebagainya. Aduh, begini lagi dan sebagainya. Oh ya, kalau berpikir begitu pasti nggak jadi. Saya cuma punya satu, percaya. Emang segampang gitu? Tidak. Harus bikin skenario lagi, harus bikin apa lagi, ini cara syutingnya gimana, nanti gimana, nanti pemainnya gimana dan sebagainya. Oh, ribet gitu. Tapi satu hal, percaya. Modalnya cuma percaya. Sampai selesai. Saya cuma bisa melihat satu hal. Tuhan itu luar biasa ya. Kasih kita firman. Tugas kita tuh enggak banyak. Cuma kau terima dan kau percaya saja udah. Itu tugasmu. Cuma kamu terima dan kau percaya saja. Gak usah pusing, gak usah mikir gimana dan sebagainya. Belum lagi sampai ke Kalbar udah bilang, Pak, Bapak kan tahu kemarin tuh Sintang banjir berapa hari dan sebagainya. Bapak nanti kan ada urutan ke sana. Iya, itu kenapa? Itu kenapa? Saya mau bilang, itu kenapa? Tahun lalu juga bulan Desember itu saya ngomong sama istri saya berdoa dalam nama Yesus tidak ada hujan. Tahun yang lalu saya masih ingat tuh, hujan cuma hujan sebentar, rintik-rintik dan sebagainya, sisanya lain tidak ada hujan, panas semua juga lihat itu dan sebagainya. Dan sekarang saya juga mau ngomong gini, Tuhan kalau Tuhan izinkan ini adalah ya kali yang mungkin saya cuma dalam berapa tahun ke depan tidak akan ke Kalbar lagi. Tuhan tunjukkanlah belas kasihan-Mu sama aku, bahwa aku pernah berdoa jangan hujan dan banjir. Aku mau masuk lahan sawit itu kering, gak mau becek-becek, gak mau dorong motor, gak mau itu dan sebagainya. Dan aku percaya gambaran itu sudah ada di mata saya, di bayangan saya, imajinasi saya, itu kering semua. Dan saya percaya Markus pasal 11 ayat 24, itu yang akan saya terima. Itu yang akan saya terima. Saya mau bilang, gak ada yang lebih kuat, yang lebih menakjubkan selain kau terima firman Tuhan dan kau percaya. Saya persilakan pemain keyboard untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. DJ piano. Terima kasih Tuhan. Silakan mainkan piano. DJ. Bapa dalam nama Yesus, dalam kesempatan singkat ini,
Izinkan saya mau bertanya pada jemaat di tempat ini sampai dalam sikap doa. Anda sudah dengar firman Tuhan, dan Anda sudah tahu apa yang membuat doamu berhasil. Ada apa yang membuat mujizat itu bisa ada. Tuhan hari ini sedang menggerakkan imanmu. Kau hadir malam ini bukan kebetulan. Sudah saya bilang, saya ada di sini bukan juga kebetulan. Saya percaya lewat kemurahan Tuhan, hambanya mengizinkan saya masuk ke sini. Kemurahan Tuhan, semua sudah Tuhan atur semua sedemikian rupa. Oleh sebab itu malam ini saya mau bertanya, Bapak dan Ibu, ada yang sudah mendengar firman Tuhan ini? Ada yang mau didoakan? Angkat tangan ke atas. Anda cukup di tempat dudukmu, nggak usah maju ke depan. Saya tahu nanti sebentar ada perjamuan kudus, jadi Anda cukup ada di tempat dudukmu dan angkat tangan. Ada yang mau didoakan dan Anda menyangkut segala sesuatu. Tuhan terlalu tahu, saya mungkin tidak tahu, saya terbatas. Tapi satu hal, Tuhan tahu. Apa yang kamu angkat tangan ke atas, itulah kamu sedang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Dan aku memang butuh Engkau untuk aku bereskan masalahku. Untuk aku punya iman disetir lebih naik lagi. Dan kalau selama ini Anda kurang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda butuh kuasa Tuhan. Anda cuma tinggal angkat tangan ke atas. Nah, biarlah Tuhan malam ini Dia melihat tangan-tangan yang terangkat, dan Dia yang tahu setiap isi hatimu dan kerinduanmu, pergumulanmu, persoalanmu, bahkan sakit penyakit yang kamu derita, bahkan imanmu yang sudah semakin hari semakin lemah karena berita-berita yang menakutkan, imajinasi yang kotor, imajinasi yang kacau dan sebagainya. Tuhan pada malam ini bilang, aku datang untuk memulihkan engkau. Setiap tangan yang terangkat di dalam nama Yesus, aku berkatakan, Tuhan pulihkan semua, Tuhan lawat semua, Tuhan lakukan mujizat demi tangan demi tangan. Dan aku percaya kami adalah orang-orang beriman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, percayakan kamu bahwa aku dapat melakukannya, maka jemaat Tuhan di tempat ini, Anda jawab sendiri, aku percaya. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang sudah terangkat. Sekali lagi, bukan kebetulan mereka datang ke sini. Firman Tuhan juga bukan kebetulan dibuat-buat di sini, karena aku sudah mempersiapkannya sebelum ku datang ke sini, Tuhan. Khusus untuk GPD Sekina, inilah firman Tuhan ya. Bapak, berkati semua tangan-tangan sudah terangkat. Makasih Bapak, turunkan tanganmu. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai. Hamba ingat sekali, pertama kali hamba datang ke Singkawang Kalbar bersama dengan Pastor Billy dan Ibu Tabita. Hamba ingat sekali apa yang terjadi, semua masih ada di bayanganku Tuhan. Aku boleh melihat kebesaran dan kehebatan Tuhan. Aku boleh melihat penyertaan Tuhan bertahun-tahun selama kami keliling di Kalbar. Selama dalam masa penginjilan yang ada, kami boleh melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan lewat mujizat demi mujizat yang dinyatakan. Maka aku berdoa, berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan kiranya Tuhan Yesus limpahkan ke tempat ini. Dan aku berdoa, Tuhan sertai terus pelayanan hamba-Mu, Pastor Billy dan juga istrinya Tuhan. Pakai mereka sebagai tim yang luar biasa. Pakai mereka dan anak-anak mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan Yesus, semakin hari menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan, untuk hidup tidak pernah kompromi dengan dosa Tuhan. Bawa mereka Tuhan untuk memenangkan keluarga demi keluarga, bahkan orang-orang Tongin yang masih butuh dengar suara Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka semua. Jemaat yang pada malam ini datang juga Tuhan, aku berdoa, damai sejahtera turun atas kalian semua dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak, aku sudah selesai Tuhan. Tapi firman-Mu akan tetap tinggal dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.